kita bisa berkumpul di sini. Jadi tujuan saya mengadakan pertemuan ini adalah untuk diseminasi modul 1.4 budaya positif. Jadi ini adalah materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi saya ingin mengimbaskan kepada Bapak Ibu. Kita belajar sama-sama. Boleh kita mulai? Oke, lanjut. Nah, ini untuk mengawali adalah tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencari keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar apakah pembelajaran yang berpusat pada murid. Mungkin dari Pak Ekis bisa berbagi. Silakan Pak. Ya, terima kasih kesempatannya yang diberikan kepada saya, Bu. Jadi kalau menurut saya pembelajaran berpusat pada murid itu adalah dalam kegiatan pembelajaran guru harus memiliki keterampilan untuk supaya materinya itu bisa dikuasai oleh murid-murid yang dia ajar. Jadi jangan sampai ketika ia di dalam kelas menjelaskan materinya, pas keluar dari kelas muridnya tidak mengerti tentang materi yang diajarkan. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Baik sekali Pak, terima kasih sudah berbagi. Jadi menurut Pak Ekis bahwa pembelajaran berpusat pada murid itu kita sebagai guru harus mempunyai keterampilan apa yang kita ajarkan kepada murid. Mungkin ada lagi yang mau berbagi, silakan kita. Terima kasih. Menurut saya kalau pembelajaran bersifat pada siswa itu adalah siswa yang lebih aktif tanpa menggunakan pengajar. Nah, hal ini guru. Jadi mereka mengandalkan pengetahuan mereka sendiri, tidak bergantung dari guru. Terima kasih. Siap, terima kasih. Jadi menurut kita sih bahwa pembelajaran berpusat pada murid itu adalah kita guru ini sebagai fasilitator. Jadi murid lebih aktif untuk mencari pengetahuan. Jadi lebih mandiri ya. Ada lagi yang berbagi mungkin? Sama? Oke, kita lanjut ya. Budaya positif. Nah, saya mau bertanya lagi mungkin ke Ibu Mila. Mungkin pernah dengar apa itu budaya positif di sekolah? Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau menurut saya budaya positif itu mungkin seperti siswa lebih berperan aktif dan bisa mengangkat budaya-budaya yang ada di sekitaran sekolah, tapi dalam hal yang positif. Dari Ibu mungkin ada budaya positif. Kalau menurut saya budaya positif itu mungkin seperti kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah yang lebih mengarah ke arah yang positif. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan adalah kebiasaan positif. Bagus sekali ya. Mungkin dari Pak Ekis ada yang mau disampaikan mengenai budaya positif? Ya, kalau menurut saya budaya positif itu adalah hal yang baik yang dilakukan siswa di sekolah, seperti misalnya tidak membuli sama lain, menghargai sama lain, dan menghargai guru di kelas seperti itu. Bagus sekali. Dari senior kita ini, Pak Haris, ada yang mungkin bisa berbagi tentang budaya positif di sekolah, Pak? Terima kasih. Budaya positif, ya memang sekolah manapun selalu menanamkan budaya positif karena sikap anak-anak, akhlak mereka itu
bisa dibentuk melalui penanaman budaya positif di sekolah. Positif itu sederhana saja, yang baik-baik yang ada nilainya, nilai seninya ada, nilai agamanya ada, nilai budayanya ada, nilai religinya, kesehatannya dan seterusnya, semuanya ada ya. Semuanya yang positif. Karena sekolah itu tempat membentuk anak menjadi baik. Terima kasih. Baik, semua pendapat Bapak Ibu sangat jelas ya. Di sini budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Biasanya kan kalau di sekolah sudah banyak kan budaya-budaya positif yang kita lakukan. Misalnya apa? Ya, sholat berjamaah, terus kemudian salam sapa, terus kemudian apa lagi? Saling menghormati, kemudian apa lagi? Santun. Ya, oke, kita lanjut masih. Nah, ini konsep utama budaya positif. Perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya lanjut. Nah, yang pertama tadi adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, kita lanjut. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Di sekolah kita kira-kira budaya positif apa Bapak Ibu yang perlu kita tingkatkan? Kira-kira sopan santun, ya sopan santun, ya. Nah sekarang saya ingin Bapak Ibu praktek, mungkin bisa berpasangan, Pak Ibu sama Ibu Hilda, Ibu Tasmin, Ibu Fatimah sama Pak Haris. Nah di sini Anda sebagai tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Jadi siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B. Jadi yang menjadi A mengepalkan tangan, dan yang menjadi B berusaha untuk membuka kepala itu. Ya. Sama Haris yang Fatimah. Pak Haris berusaha membuka kepala Ibu Fatimah. Ya. Sampai jadi teman B ini boleh membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarahi, menggoda. Kira-kira terbuka tidak kepala tangan ini? Jadi keyakinannya ini ada di A. Jadi bagaimana A? Tadi ingat A bahwa itu adalah sesuatu yang berharga. Berhasil tidak Bapak Ibu? Berhasil? Tidak berhasil. Tidak berhasil karena begitu berharganya yang ada di dalam kepala tangan ini sehingga A menyimpan kuat-kuat. Perubahan paradigma belajar, teori kontrol Dr. William Glasser, yaitu ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Kita lanjut, disiplin positif. Apa makna disiplin positif? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina yaitu belajar. Maknanya berkomunikasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Berarti disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk sebuah tujuan. Apa yang kita hargai? Lanjut, disiplin berarti kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri, melakukan tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang dihargai itu adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu, nilai-nilai dalam profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia. Boleh mungkin dibaca-baca dulu. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia masing-masing orang ya. Setiap orang memiliki. Nah, di sini ada kasusnya boleh dibacakan Ibu Pak Ekis mungkin bisa dibacakan kasusnya. Iya. Ibu Nila, guru wali kelas 10 WW di SMK Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 10 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Nila, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Ada yang bisa kasih jawaban? Menurut saya, Doni melakukan hal itu pertama mungkin karena lapar. Terus, apa yang harus saya lakukan ketika saya menjadi ibu Nila? Di sini saya akan memanggil anak tersebut dan saya akan bertanya, mengapa setiap hari dia mengambil bekal temannya? Dan saya akan mendengarkan apa keluhannya Doni. Mungkin jalan keluarnya Doni harus membawa bekal juga setiap hari. Ada yang kasih masukan lagi? Ibu Nila. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah di dalam konteks penerapan disiplin positif. Di sini ada masing-masing alasan dari kebutuhan dasarnya tadi. Apakah dia bertahan hidup, terus kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuatan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Dari kasus tadi ini bisa masuk semua kebutuhannya jika kita melihat dari jika Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal untuknya. Itu alasan kita lihat dari kebutuhannya untuk bertahan hidup. Terus kemudian kalau untuk kasih sayang dan rasa diterima, teman Agus menjadi perhatian Agus. Jadi dia minta perhatian ini Agus, minta diperhatikan temannya. Nah, kalau kita lihat dari kekuatan, dia merasa hebat karena temannya menjadi takut dengan dia. Terus kemudian kalau kebebasan, Agus merasa bosan dengan bekalnya karena selalu dengan bekal yang sama. Kemudian jika kesenangan, Agus hanya iseng dan dia menikmati setiap ekspresi temannya. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar setiap anak itu ini ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, saya ulang kembali. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kekuatan, kebebasan dan kesenangan. Saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu, di kelas yang Bapak Ibu ajar, pernah tidak dapat model anak seperti Agus ini? Belum? Iya. Kira-kira alasannya anak
walinya Ibu Hilda lalu, apa alasannya sehingga dia melakukan hal tersebut? Kalau dilihat dari kebutuhan dasarnya ini, kira-kira kebutuhan dasar yang mana? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mau cari perhatian temannya. Iya. Mungkin. Kalau untuk alasan Ibu itu ada di nomor 2, kasih sayang dan rasa terima. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dilihat dari perlakuan Ibu, setiap dia berulah, dia maunya itu disebut namanya. Setiap disebut namanya dia senyum, kemudian dia diam. Habis itu berulang lagi. Makanya itu saya simpulkan ini butuh kasih sayang dan dia mau diterima oleh teman-temannya. Dia cari perhatian. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu pernah tidak di kelas kita dapat murid yang suka ganggu temannya, tidak senang kalau tidak ganggu temannya? Pernah toh? Berarti kebutuhan dasarnya di sini apa kira-kira? Kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan juga bisa jadi, karena tidak senang kalau tidak mengganggu temannya. Banyak itu ya, kalau kasus seperti itu banyak sekali yang terjadi di kelas. Kita dapat siswa yang suka ganggu temannya. Baik, kita lanjut. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang atau institusi apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal juga. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi apabila saya melakukan. Nah, ini motivasi internal. Jadi Bapak Ibu, motivasi internal itu muncul dari diri kita sendiri. Jadi motivasi intrinsik muncul dari diri kita sendiri. Ini udah karu-karuan sudah. Baik, hukuman dan konsekuensi. Kasus lagi ya Bapak Ibu, saya bacakan. Iva kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, saya minta tolong boleh dijawab dari kasus ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Dan menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Silakan mulai dari Pak Etis. Kalau menurut saya itu dari kasus tersebut, sebelum jawabnya, kita kan sebagai guru harusnya memberikan kalau di setiap pelajaran yang kita ajarkan supaya anak-anak senang dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Jangan sampai misalnya anak takut ketika kita sedang misalnya mengajar atau kita masuk di kelas. Jadi kalau menurut saya yang dilakukan pasien itu merupakan hukuman apa itu dengan konsekuensi. Ya, kalau menurut saya tadi itu adalah sebuah konsekuensi dari si anaknya. Kalau menurut saya, menurut perspektif saya, karena kan Iva ini kan iya, kalau menurut pandangan saya bukan setiap
konsekuensi, karena harusnya walaupun IVA tidak suka atau dalam pelajaran yang diajarkan oleh Pak Seno, ya dia harus ikut. Dan kalau menurut saya itu akan kalau yang lain saya tahu. Kita menuju ke Ibu Tasnim. Apakah Ibu Tasnim setuju dengan perlakuan Pak Seno terhadap IVA? Baik, Ibu Tasnim silakan. Karena dengan cara seperti itu akan membuat si IVA kurang percaya diri dan makin tidak senang dengan pelajaran tersebut. Kemudian yang menurut saya itu hukuman dalam konsekuensi, ya sama dengan PNS tadi, mungkin itu dalam konsekuensi sebelum mereka mengadakan pelajaran mungkin mereka membuat aturan sebelumnya. Jadi saya rasa itu adalah sebuah konsekuensi. Terima kasih. Menurut saya itu sama seperti Ibu Tasnim, saya tidak setuju karena mungkin di sini lebih si IVA-nya nanti akan menjadi lebih tersulutkan karena dengan secara tiba-tiba dia ditanya dan dia menjadi gagap dan dia ditertawakan temannya dan nanti ujung-ujungnya dia tidak menyukai pelajaran yang kita bawakan. Ya, oke, terima kasih. Kalau saya itu sama dengan edukasi yang Ibu bilang, lebih tidak setuju untuk menghukum siswa seperti itu karena itu akan selalu teringat di benak dia ketika dia nanti suatu saat ditanya kembali, maka yang lebih dulu dia ingat adalah bahwa ketika dia menjawab dia akan diketawakan, kalau salah dia akan disuruh maju ke depan dan kembali memegang hidungnya. Jadi itu akan menjadi sebuah seperti trauma tersendiri untuk dia Ibu. Dan untuk hukuman memegang hidung itu juga kalau saya itu adalah sudah konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Terima kasih. Keempat guru yang saya tanyakan semua berpendapat memang tidak setuju kepada tindakan Pak Seno, tetapi pilihannya bukan hukuman tetapi melainkan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Kelihatan tidak, Bapak Ibu? Kelihatan kecil sekali ya. Oke, di sini hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Terus kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi juga. Terus kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi merupakan pilihan, kemudian menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Baik, kita lanjut. Ini tindakan guru. Kita belajar ya Bapak Ibu. Mari kita berlatih ini hukuman atau konsekuensi. Tinggal Bapak Ibu tentukan saja. Saya bacakan. Bagi murid yang terlambat ke sekolah, hukuman atau konsekuensi? Bukan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Baik, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Hukuman.
Oke, bingung-bingung kayaknya ini. Hukuman konsekuensi bingung. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Ih, hebat-hebat semua Bapak Ibu. Oke. Ini kita belajar posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, kira-kira kita berada di kategori apa ini? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pak Haris, kita berada di posisi apa ini, Pak? Ya. Bapak Ibu, kita sadari tidak bahwa kita ini masih berada di posisi penghukum dan pemantau. Kan biasa kan kita suka marah-marah sama anak. Kenapa lagi datang terlambat? Besok jangan lagi datang terlambat ya. Dimarah dulu. Oke. Kalau pembuat merasa bersalah, berarti kita apa? Guru biasa membuat anak-anak merasa, ya dia tahu apa kesalahannya. Terus kemudian sebagai teman, kalau menurut saya sebagai teman ini tidak baik untuk kita karena biasa, apalagi ya murid-murid yang di sekolahnya kita ya. Kalau guru sebagai teman itu biasanya cara berbicaranya adalah kayak santai berbicara dengan siswa sehingga siswa itu kadang juga merasa nyaman untuk berbicara karena dianggap sebagai temannya. Nah, kalau pemantau ya dengan melihat, memperhatikan berdasarkan data-data apa yang sudah pernah siswa lakukan, terus kemudian menegurnya. Nah, kalau manajer, Bapak Ibu, posisi manajer inilah yang kita harapkan di sebuah sekolah. Karena posisi manajer ini adalah kita menyelesaikan masalah menggunakan restitusi segitiga. Jadi kita di situ nanti kita lanjut ya bahas segitiga restitusi. Nah, ini keyakinan kelas. Kita lanjut dulu. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bangsa. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar berpengetahuan. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sifatnya abstrak. Kita tidak lihat, maksudnya kita bisa laksanakan. Kalau saya di kelas, Bapak Ibu, kalau saya di kelas, Bapak Ibu, saya sudah laksanakan itu keyakinan kelas. Pada saat awal pertemuan 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, saya sudah bertanya ke anak-anak, saya kembalikan ke anak-anak, kira-kira kita mau buat keyakinan kelas seperti apa? Terus keyakinan kelas itu harus kita patuhi bersama, kita jalankan, kita yakini, jadi kita laksanakan sama-sama. Tidak boleh dilanggar. Jadi keyakinan kelas itu dibuat, kita kembalikan lagi ke anak-anak, apakah sudah setuju dengan keyakinan kelas itu atau belum. Kalau misalnya sudah setuju semua, baru kita tempel sama-sama di kelas. Di 2 kelas yang saya sudah buat, saya sudah lakukan keyakinan kelas. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan
disepakati secara bersama. Misalnya keyakinan kelas yang kita buat tidak boleh datang terlambat. Jadi anak-anak itu termotivasi. Saya mau coba-coba datang karena saya sudah buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan bersama di kelas. Begitu. Terus kemudian apa lagi? Saling menghargai pendapat teman, atau tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, misalnya itu ya. Segitiga restitusi. Nah ini proses menciptakan kondisi bagi murid. Nah ini tadi segitiga restitusi yang saya sebutkan di posisi manajer tadi. Ini adalah cara untuk menangani masalah. Jadi memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka itu lebih kuat kembali ke kelompoknya. Melalui segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang diberikan, memberikan penawaran bukan paksaan. Ini ya segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapannya menstabilkan identitas, misalnya berbuat salah. Jadi mungkin begini, nanti saya berikan contohnya video saya melaksanakan segitiga restitusi. Jadi anak-anak itu dibuat ini kesalahannya. Jadi tanya dulu, tidak apa-apa nak berbuat salah, tidak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Bisa juga pakai kata-kata bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Ibu di sini tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi kita cari solusinya sama-sama. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalnya di sini kalimatnya kamu pasti punya alasan mengapa hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melakukan hal itu. Terus di sini kita yang tahapan ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Kamu ingat tidak nak keyakinan kelas yang pernah kita buat lalu? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau menjadi seperti apa? Dikasih boleh berbagi ya. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video contoh kasus yang saya tangani menggunakan segitiga restitusi. Jadi begini penyelesaian masalahnya, boleh digunakan. Silakan. Oke, baik, sudah selesai. Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dari materi yang saya sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya atau mungkin mau berbagi? Baik, guys. Terima kasih Bu kesempatannya diberikan kepada saya. Jadi saya di sini cuma mau bertanya Bu sama Ibu bagaimana pendapatnya Ibu atau perspektifnya Ibu. Misalnya ini Bu, ada anak yang sering terlambat padahal lokasi rumahnya dekat dengan sekolahnya. Menurutnya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Etis. Dari pertanyaan Pak Etis adalah bagaimana cara menangani anak-anak yang sering terlambat. Nah, saya juga sudah pernah Pak Etis menangani hal ini. Contohnya Agil. Nah, contohnya Agil itu sering terlambat ke sekolah. Jadi saya undang ke ruangan saya minggu lalu. Jadi saya menggunakan segitiga restitusi. Saya tanya pertama, Agil tahu tidak kenapa Agil dipanggil ke sini? Dia bilang tidak tahu Ibu. Agil kan tadi datang terlambat. Oh iya Ibu. Jadi kita pertama ini dulu tahapan restitusinya.
menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas. Yang pertama saya tanya adalah, Agil tidak apa-apa nak. Agil tadi datang lambat ya. Agil tadi tidak dikasih bangun sama mama. Jadi kita tanya, tidak apa-apa nak, Agil datang lambat. Tidak apa-apa berbuat kesalahan. Ibu juga biasa berbuat kesalahan. Jadi semua manusia itu tidak sempurna. Jadi dibuat kayak menyadari dulu kesalahannya apa. Dibuat dulu menyadari kesalahannya, terus kemudian ke validasi tindakan yang salah. Agil tahu datang terlambat itu adalah hal yang salah. Kalau dia sudah bilang, tahu ibu, ngerti. Jadi apa yang Agil lakukan agar tidak terlambat lagi besok? Misalnya gitu ya. Misalnya dia jawab, saya akan meminta tolong kepada ibu saya untuk dibangunkan lebih awal. Saya akan memasang alarm. Nah itu kan usaha dia. Terus kemudian kita tanyakan keyakinan. Agil masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat lalu pada awal pertemuan? Kira-kira apa? Terus dia menjawab, oh iya bu, tidak boleh datang terlambat. Nah, Agil sudah tahu kan tidak boleh datang terlambat. Kira-kira kapan Agil mau tidak datang terlambat, mau datang cepat itu kapan? Kapan mulai berubahnya? Kalau dia jawab besok bu, saya akan berubah. Nah, mungkin ini bisa dilakukan praktis dengan segitiga restitusi ini. Selama ini kan kita laksanakan penyelesaian masalah itu hanya dengan marah dan marah. Anak-anak jadi tidak nyaman dengan kita. Oh, ibu marah-marah terus. Saya suka ibu marah-marah terus, itu bapak marah-marah terus saya. Kita bisa coba segitiga restitusi ini. Kita tanya apa alasannya, kenapa terlambat, apa usaha yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat, kapan mau berubah. Nah seperti itu Pak Idris. Terima kasih. Kira-kira siapa lagi yang mau bertanya? Kasus-kasus yang di sekolah saja. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ibu jika kita menemukan siswa yang berkelahi. Pertama mereka berkelahi masih di lingkungan sekolah, terakhir melebar ke sekolah-sekolah lain, dan sekolah tersebut dari sekolah lain datang menyerang sekolah kita. Menurut Ibu bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang diberikan, kalau menurut saya, yang pertama kita lakukan adalah mengundang anak itu dulu dengan menggunakan segitiga restitusi tadi. Kita lakukan tahapannya. Jika hal itu masih terjadi, kayak yang dikatakan melebar sehingga kayak berkepanjangan, kayak misalnya kemarin langkah kita sudah benar dengan mengundang pihak sekolah sana untuk membicarakan penyelesaiannya apa, dan jika belum selesai lagi kita undang pihak yang berwajib. Pihak berwajib kita undang dari pihak kepolisian untuk membantu menyelesaikan masalah ini supaya tidak berkepanjangan. Terus kemudian kita juga nyaman dalam melaksanakan pembelajaran, tidak ada lagi situasi yang kayak kita kemarin ya, situasi mencekam, terus kita kayak terintai, kemudian kayak diintai ya, terus kayak diawasi, tiba-tiba ada yang datang menyerang sekolah. Itu yang kita takutkan. Jadi memang kita perlu pihak lain untuk menyelesaikan masalah kita. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Dari wali-wali kelas mungkin? Bilda? Tidak? Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup materi yang saya berikan, kita refleksi dulu. Kira-kira materi yang sudah Bapak Ibu dapat tadi, saya mau dengar pendapat dari masing-masing guru. Silakan, mulai dari Bilda. Terima kasih. Kalau dari pendapat saya sendiri, materi yang sangat membuat saya tertarik.
terbilang tidak juga nakal, tapi gimana ya? Mungkin aktif, tapi kelebihan aktif juga mungkin karena sepanjang beberapa minggu ini ketika mereka sudah ditegur, seperti ditanyakan kalian maunya apa sebenarnya, terus kenapa berbuat seperti itu, tetapi masih diulang. Setelah melihat ini, ya mungkin insya Allah bisa diterapkan atau diikuti. Dan terima kasih Ibu sudah memaparkan ini dan saya tertarik tentang restitusi. Sebagai seorang guru, siswa dan guru itu harus berkolaborasi bagaimana caranya menanamkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Karena seperti yang Pak Haris bilang tadi, sekolah adalah tempat membentuk karakternya siswa. Jadi karakter itu harus yang positif juga karena kita pendidik dan orang yang terdidik, jadi harus ditanamkan budaya-budaya positif itu. Kalau saya lebih tertariknya kasih itu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih. Di sini saya tertarik tadi sempat lihat itu tentang kegiatan kelas. Pengalaman pribadi selama ini ketika saya masuk pertama kali untuk pertemuan pertama dengan siswa, yang saya terapkan itu bukan kegiatan kelas Ibu, karena saya mau tahu di sini sekarang. Yang saya buat biasanya itu peraturan. Oh iya. Yang saya mau peraturan, saya mau dapat keyakinan. Jadi ya, kesannya kalau peraturan itu lebih bagaimana ya? Anak itu lebih mungkin merasa terkait. Jadi kalau membuat keyakinan di sini sama-sama enak, gurunya enak, siswanya juga enak. Terus yang kedua, ini masalah segitiga restitusi. Bagaimana menangani seperti contoh yang pertama anak terlambat. Nah, pertanyaan saya tadi sebenarnya ada, bagaimana kalau seandainya sudah dipanggil, sudah diterapkan segitiga restitusi, tetapi masih berulang terus-menerus mengingat keadaan siswanya di sini seperti ini. Jadi ini yang saya ingin tanyakan, apa yang harus kita lakukan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya lebih tertarik pada kegiatan Ibu, karena sering saya dapatkan setelah pelajaran pertama pas saya masuk tidak ada siswanya Bu, biasa ke kantin atau kemana. Terus saya tanyakan kemana, tadi kemana, terus dia ke kantin, begitu. Jadi saya mungkin saat diterapkan ke kelas biar mereka tahu. Saya lebih ke keyakinan, karena setiap saya masuk pertemuan pertama pasti kita ada kayak apa, seperti buat mungkin ya lebih buat perjanjian, yang makan berapa menit, harus memakai baju olahraga. Kalau tidak ada baju olahraga bisa pakai baju training biasa dengan baju biasa. Terus saya tertarik juga di segitiga restitusi dengan dengan yang kita kontrol guru. Kita bisa menempatkan posisi kita di mana. Kita ke sebagai manajer, posisi manajer. Mungkin itu saja. Ya, kalau saya yang paling saya tertarik di sini adalah segitiga restitusi ya. Karena kalau saya lihat siswa sekarang mereka kurang tidak sama sekali tidak ada rasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Ya. Jadi bagaimana upaya kita sebagai seorang guru untuk bisa melakukan tadi namanya segitiga restitusi ya. Dan yang kedua adalah kontrol guru, bagaimana supaya kita bisa menjadi manajer agar semua tujuan kita tercapai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksi hari ini. Yang tadi masih ada pertanyaan dari edukasi, Mbak
sabar, kita yakin apa yang kita berikan itu setulus hati, insya Allah murid kita akan berubah. Ya, jadi saya semangat ini dari materi yang saya sudah berikan. Saya bersemangat karena Bapak Ibu ingin menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi pada saat menyelesaikan masalah dengan murid. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata dan menyakiti. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagus ya. Baik Bapak Ibu, berikut adalah video contoh kasus yang saya tangani menggunakan segitiga restitusi. Jadi begini penyelesaian masalahnya, boleh digunakan. Silakan. Oke, baik, sudah selesai. Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dari materi yang saya sampaikan tadi, ada yang ingin bertanya atau mungkin mau berbagi? Baik, guys. Terima kasih Bu kesempatannya diberikan kepada saya. Jadi saya di sini cuma mau bertanya Bu sama Ibu bagaimana pendapatnya Ibu atau perspektifnya Ibu. Misalnya ini Bu, ada anak yang sering terlambat padahal rumahnya, lokasi rumahnya dekat dengan sekolah. Menurutnya itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Kak Etis. Dari pertanyaan Kak Etis adalah bagaimana cara menangani anak-anak yang sering terlambat. Nah, saya juga sudah pernah Kak Etis menangani hal ini. Contohnya Agil. Nah, contohnya Agil itu sering terlambat ke sekolah. Jadi saya undang ke ruangan saya minggu lalu. Jadi saya menggunakan segitiga restitusi. Saya tanya pertama, Agil tahu tidak kenapa Agil dipanggil ke sini? Dia bilang tidak tahu Ibu. Agil kan tadi datang terlambat. Oh iya Ibu. Jadi kita pertama ini dulu tahapan restitusinya, menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas. Yang pertama saya tanya adalah Agil tidak apa-apa nak. Agil tadi datang lambat ya. Agil tadi tidak dikasih bangun sama mama. Jadi kita tanya tidak apa-apa nak. Agil datang lambat. Tidak apa-apa berbuat kesalahan. Ibu juga biasa berbuat kesalahan. Jadi semua manusia itu tidak sempurna. Jadi dibuat kayak menyadari dulu kesalahannya apa. Dibuat dulu menyadari kesalahannya, terus kemudian ke validasi tindakan yang salah. Agil tahu datang terlambat itu adalah hal yang salah. Kalau dia sudah bilang, tahu Ibu, ngerti Ibu. Jadi apa yang Agil lakukan agar tidak terlambat lagi besok? Misalnya gitu ya. Misalnya dia jawab, saya akan meminta tolong kepada ibu saya untuk dibangunkan lebih awal. Saya akan memasang alarm. Nah itu kan usaha dia. Terus kemudian kita tanyakan keyakinan. Agil masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat lalu pada awal pertemuan kira-kira apa? Terus dia menjawab, oh iya Bu, tidak boleh datang terlambat. Nah, Agil sudah tahu kan tidak boleh datang terlambat. Kira-kira kapan Agil mau tidak datang terlambat? Mau datang cepat itu kapan? Kapan mulai berubahnya? Kalau dia jawab besok Bu, saya akan berubah. Nah, mungkin ini bisa dilakukan PIS dengan segitiga restitusi ini. Selama ini kan kita laksanakan penyelesaian masalah itu hanya dengan marah. Anak-anak jadi tidak nyaman dengan kita. Oh ibu marah-marah terus. Saya tidak suka ibu marah-marah terus, itu bapak marah-marah terus saya. Kita bisa coba segitiga restitusi ini.
Kita tanya apa alasannya, kenapa terlambat, apa usaha yang bisa kamu lakukan agar tidak terlambat, kapan mau berubah. Nah, seperti itu Pak Idris. Terima kasih. Kira-kira siapa lagi yang mau bertanya? Kasus-kasus yang di sekolah saja. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ibu jika kita menemukan siswa yang berkelahi. Pertama mereka berkelahi masih di lingkungan sekolah, terakhir melebar ke sekolah-sekolah lain, dan sekolah tersebut dari sekolah lain datang menyerang sekolah kita. Menurut Ibu bagaimana? Terima kasih. Pertanyaan yang diberikan, kalau menurut saya, yang pertama kita lakukan adalah mengundang anak itu dulu dengan menggunakan segitiga diskusi tadi. Kita lakukan tahapannya. Jika hal itu masih terjadi, kayak yang dikatakan melebar sehingga kayak berkepanjangan, kayak misalnya kemarin kita sudah benar dengan mengundang pihak sekolah sana untuk membicarakan penyelesaiannya apa, dan jika belum selesai lagi kita undang pihak yang berwajib. Pihak berwajib kita undang dari pihak kepolisian untuk membantu menyelesaikan masalah ini supaya tidak berkepanjangan, terus kemudian kita juga nyaman dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak ada lagi situasi yang kayak kita kemarin ya, situasi mencekam, terus kita kayak terintai, kemudian kayak diintai ya, terus kayak diawasi, tiba-tiba ada yang datang menyerang sekolah. Itu yang kita takutkan. Jadi memang kita perlu pihak lain untuk menyelesaikan masalah kita. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Dari wali-wali kelas mungkin? Hilda? Ya? Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup materi yang saya berikan, kita refleksi dulu. Kira-kira materi yang sudah Bapak Ibu dapat tadi, saya mau dengar pendapat dari masing-masing guru. Silakan, mulai dari Hilda. Terima kasih. Kalau dari pendapat saya sendiri, materi yang sangat membuat saya tertarik ini segitiga restitusi, karena terus terang sebagai wali kelas ini pengalaman pertama. Itu yang pertama. Kedua, anak-anak di kelas saya itu terbilang tidak juga nakal, tapi gimana ya? Mungkin aktif, tapi kelebihan aktif juga mungkin, karena sepanjang beberapa minggu ini ketika mereka sudah ditegur, seperti ditanyakan kalian maunya apa sebenarnya, terus kenapa berbuat seperti itu, tetapi masih diulang. Setelah melihat ini, ya mungkin bisa, insya Allah bisa diterapkan atau diikuti. Dan terima kasih Ibu sudah memaparkan ini, karena saya tertarik tentang restitusi. Lanjut Pak Idris. Sebagai seorang guru, siswa dan guru itu harus berkolaborasi bagaimana caranya menanamkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Karena seperti yang Pak Haris bilang tadi, di sekolah adalah tempat membentuk karakternya siswa. Jadi karakter itu harus yang positif juga, karena kita pendidik dan orang yang terdidik, jadi harus ditanamkan budaya-budaya positif itu. Kalau saya lebih tertariknya kasih itu. Oke, terima kasih Bu. Pak. Terima kasih. Di sini saya tertarik tadi sempat lihat itu tentang kegiatan kelas. Pengalaman pribadi selama ini ketika saya masuk pertama kali untuk pertemuan pertama dengan siswa, yang saya terapkan itu bukan kegiatan kelas Ibu, karena saya mau kondisinya sekarang. Yang saya buat biasanya itu peraturan. Oh iya. Yang saya mau peraturan, saya mau dapat keyakinan. Jadi kesannya kalau peraturan itu lebih bagaimana ya? Anak itu lebih mungkin merasa terkait. Jadi kalau membuat keyakinan di sini
Kantil sudah diterapkan segitiga restitusi, tetapi masih berulang terus menerus mengingat keadaan sisanya di situ seperti ini. Gitu. Jadi ini yang saya ingin tanyakan, apa yang harus kita lakukan lagi? Terima kasih. Terima kasih. Kalau saya lebih tertarik pada keyakinan Ibu, karena sering saya dapatkan setelah pelajaran pertama pas saya masuk tidak ada siswanya Bu, biasa ke kantin atau kemana. Terus saya tanyakan kemana, tadi kemana, terus kita ke kantin, begitu. Jadi saya mungkin saat menerapkan ke kelas biar mereka tahu. Saya lebih ke keyakinan, karena setiap saya masuk pertemuan pertama pasti kita ada kayak apa, seperti buat mungkin ya lebih buat perjanjian, yang makan berapa menit, harus memakai baju olahraga. Kalau tidak ada baju olahraga bisa pakai baju training biasa dengan baju biasa. Terus saya tertarik juga di segitiga restitusi dengan dengan yang kita kontrol guru. Kita bisa menempatkan posisi kita di mana. Kita ke sebagai manajer, posisi manajer. Mungkin itu saja. Ya, kalau saya yang paling saya tertarik di sini adalah segitiga restitusi ya. Karena kalau saya lihat siswa sekarang mereka kurang tidak sama sekali tidak ada rasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Ya, jadi bagaimana upaya kita sebagai seorang guru untuk bisa melakukan tadi namanya segitiga restitusi ya. Dan yang kedua adalah kontrol guru, bagaimana supaya kita bisa menjadi manajer agar semua tujuan kita tercapai. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksi hari ini. Yang tadi masih ada pertanyaan dari Tasmin, bagaimana jika kita sudah melakukan segitiga restitusi terus masih terjadi lagi kesalahan dengan kesalahan berulang? Kalau menurut saya, lakukan lagi segitiga restitusinya. Jadi kita guru ini harus sabar menangani siswa. Gitu. Jika kita sabar, kita yakin apa yang kita berikan itu setulus hati, insya Allah murid kita akan berubah. Ya. Jadi saya semangat ini dari materi yang saya sudah berikan. Saya bersemangat karena Bapak Ibu ingin menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi pada saat menyelesaikan masalah dengan murid. Semoga ilmu yang saya berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah